semua, kenalin gue Wans. Selamat datang di channel gue. Ini adalah konten yang gue bikin, akan ngomongin seputar bahasa. Di video pertama gue akan ngomongin tentang penggunaan kata di, karena gue lihat sih banyak banget orang yang masih bingung. Kayak gimana sih, kapan kita harus pakai kata di ini dipisah, kapan juga kita harus pakai kata di ini digabung gitu sama kata setelahnya. Nah, ada satu meme yang terkenal banget, sering dipakai sama orang-orang ketika ada yang nanyain tentang penggunaan kata di tadi. Meme ini bagus banget nih. Ada gajah di balik batu. Yang pertama dinya dipisah, yang kedua dinya digabung. Dengan visualisasi yang dikasih, orang jadinya makin paham. Oh, kayak gini nih. Berarti di yang dipisah ini artinya kayak gini, di yang digabung ini artinya kayak gini. Cuman masalahnya gua udah nyari-nyari tapi nggak nemu nih siapa kreator dari meme satu ini. Jadi sorry banget, shout out to the creator karena udah bikin meme yang oke banget. Oke, kalau kayak gitu gue akan mulai masuk ke pembahasan pertama. Ini adalah penggunaan di yang dipisah atau di sebagai preposisi. Nah, pertama gue akan jelasin dulu preposisi itu apaan sih. Preposisi adalah kata depan. Sebenarnya lo pasti udah sering sih nemu contoh dari kata depan ini. Ada banyak contohnya. Yang paling familiar mungkin di, ke, pada, atau kepada, dan masih banyak lagi. Itu tuh adalah contoh kata depan, teman-teman. Ntar gue akan jelasin lebih lanjut di video lain. Nah, biasanya kalau di yang dipisah ini bakal dipakai sebagai penanda posisi atau keberadaan. Gampangnya sih nandain tempat atau lokasi. Contohnya kayak ada orang lagi nanya nih, lo lagi di mana? Oh, gue di rumah nih. Nah, penulisan di rumahnya ini, di sama rumahnya itu dipisah karena balik lagi tadi posisi di sini sebagai preposisi si D-nya tuh. Makanya kalau di yang dipisah, kita akan cenderung nemuin kata yang didahuluinya tuh tempat gitu. Contohnya di Bandung, di sekolah, itu kan tempat tuh, Bandung sama sekolah tuh, kayak gitu. Cara paling gampang buat tahu apakah di itu beneran dipisah penulisannya adalah dengan lo tinggal ganti kata di-nya jadi ke sama dari. Nah, gue punya contohnya nih, ada 3. Pertama, di Bandung, di rumah, sama di pantai. Nah, 3 contoh tadi lo tinggal ganti tuh. Bisa nggak sih jadi ke Bandung, ke rumah, ke pantai? Bisa kan? Berarti benar. Dari Bandung, dari rumah, dari pantai. Itu bisa juga berarti benar. Simpel banget sih, tinggal lo ganti aja jadi ke atau dari. Karena balik lagi tadi, penggunaan di sebagai preposisi ini buat nunjukin tempat atau penanda lokasi, penanda keberadaan. Kayak gitu, simple. Nah, banyak orang yang masih salah banget nih. Gue temuin di tulisan-tulisan, bahkan bukan cuma di tulisan para siswa atau mahasiswa, tapi di berita-berita media-media nasional juga kadang masih ketemu tuh penulisan kayak di mana yang digabung. Padahal kan mana ini nanyain lokasi atau keberadaan. Karena ketika lo ditanya di mana kan jawabannya tempat biasanya. Terus coba lo tes dengan ganti jadi ke mana, itu kan bisa juga. Dan dari mana ada juga. Berarti penggunaan kayak di mana yang lazim biasanya itu tuh harusnya dipisah, teman-teman, kayak gitu. Terus yang kedua, kapan sih di itu penggunaannya digabung? Kalau tadi ketika dipisah itu posisinya sebagai preposisi, nah kalau digabung itu posisinya sebagai prefix. Apaan tuh prefix? Prefix itu imbuhan yang posisinya ada di awal, atau gampangnya bisa lo sebut sebagai awalan. Contohnya, prefix ada me, di, ber, ter. Contohnya kayak menyanyi, dipukul, bertani, tertawa. Nah, di ber sama ter itu tuh prefix, jadi imbuhan yang ditaruh di awal dari kata dasar. Kayak gitu. Nah, sebentar. Awalan di bakal membentuk kata kerja pasif. Lu pasti udah familiar juga sih sama kata kerja aktif dan pasif. Cuman ntar gue akan jelasin juga di video lain. Tapi simpelnya kayak gini. Kalau ada verba makan atau masak, verba ini kata kerja, bisa juga kata dasar lah ya, makan sama masak. Kalau lokasi imbuhan memakan sama memasak, itu kan jadi kata kerja aktif tuh, karena si subjeknya ngelakuin sesuatu. Nah, kalau pengen dijadiin kata kerja pasif, itu tuh tinggal diganti jadi dimakan, dimasak. Nah, posisi di sini itu sebagai prefix atau awalan, makanya penulisannya digabung. Kayak gitu. Sampai sini paham lah ya. Nah, kalau tadi yang dipisah lo bisa ganti sama ke sama dari. Nah, di sini buat yang di sebagai prefix atau yang digabung lo bisa ganti dengan kata me atau sama variasinya lah. Men, menge, kayak gitu. Contohnya nih, panggang, kata dasar panggang, pasifnya tuh dipanggang. Lo mau ngetes nih apakah penggunaannya ini dipisah atau digabung gitu. Lo tinggal ganti aja, dinya jadi me. Oh, memanggang. Bener nggak memanggang? Ada, bener, berarti digabung. Terus kekang, pasifnya tuh kan dikekang.
Nah, aktifnya itu kan mengekang. Oh, benar ada nih mengekang, berarti benar digabung. Siram, disiram. Terus lo ganti jadi ke aktif menyiram. Ada nih menyiram di penggunaannya benar, berarti digabung. Jadi sesimpel itu sih penggunaan di sebagai prefix atau di yang digabung. Cuman masalahnya ada juga nih di yang kata dasarnya bisa dipakai buat digabung oke, dipisah juga aman. Contohnya apa? Nih ada dua yang paling umum. Pertama ada langgar, dan yang kedua ada balik. Langgar itu tuh bisa dipisah jadi di spasi langgar, tapi bisa juga digabung jadi dilanggar. Cuman artinya jadi beda. Kalau dipisah atau dilanggar itu artinya di surau atau di musola. Makanya lo akan sering nemu kayak jokes orang-orang, sholat tuh boleh dilanggar, terus penggunaannya di spasi langgar. Nah itu tuh artinya sholat tuh boleh dilakukan di musola atau di surau kayak gitu. Kalau digabung, dilanggar artinya jadi kayak menyalahi sesuatu, biasanya sih nyalahin aturan lah ya. Terus kalau buat kata selanjutnya, kata dasar balik, lo bisa pakai juga dipisah dan digabung. Kayak contoh meme yang awalnya gue share tadi, dibalik sama dibalik. Dibalik kalau lo penggunaannya dipisah, itu tuh artinya ada di sisi belakang. Nah, kalau digabung, dibaliknya itu tuh artinya memutar arah. Kayak gitu, teman-teman. Segitu aja sih penjelasan dari gue tentang penggunaan kata di ini. Semoga gampang dan mudah dipahami.